Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat di sini dalam pembahasan di sini berarti adalah mencari daerah asal atau domain dengan daerah lawannya atau kodomain. Ya, biasanya seperti itu. Tapi dalam suatu soal biasanya terdapat satu, misalnya yang diketahui bisa domainnya, bisa kodomainnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikut. Gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 6x plus 9 dengan df. Nah, ini df itu berarti domain ya, dengan df x di mana 0 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 5, sedangkan x anggota bilangan real. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu X. Bagaimana? Yang pertama atau A ya, caranya langkah-langkahnya gitu. Memotong sumbu X. Memotong sumbu X. Jadi grafik, kalau mau menggambar grafik yang pertama memotong sumbu X. Memotong sumbu X berarti Fx-nya sama dengan 0. Fx-nya, Fx itu Y ya, Fx itu sama dengan Y gitu. Itu sama dengan 0. Kita nolkan berarti di sini Fx-nya sama dengan x kuadrat min 6x plus 9, maka 0 sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Oke. Jadi ini bisa difaktorkan nih. Biasanya kita melihat persamaan itu nolnya di belakang. Baik, kita rubah jadi di belakang tidak masalah. 6x tidak merubah nilai ya, karena semuanya berpindah. Yang ini pindah jadi di sebelah sini, yang 0 pindah di sebelah sini. Makanya tidak ada perpindahan atau penggantian nilai negatif dan positif. Oke. Selanjutnya kita faktorkan. Kita faktorkan jadi x, ini x perkalian 9 yang dijumlahkan min 6 berarti min 3 dan min 3 ya. Min 3 dan min 3. Oke, berarti x sama dengan 3. Oke. Kalau x-nya sama dengan 3, ini sama dengan 3 ya. Berarti titiknya adalah 0, ya, titiknya adalah 3,0. 3-nya dari x-nya, 0-nya dari y-nya. Karena tadi memisalkan atau menjadikan nilai y sebagai 0. Kemudian menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu y. Kalau memotong sumbu y, memotong sumbu y. Kalau memotong sumbu y berarti x-nya yang sama dengan 0. Berarti tinggal di sini fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 9, atau y itu fx-nya ganti y aja ya. Y sama dengan ini 0 nih. X-nya jadi 0 sih. 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 9. Jadi y-nya adalah 9. Jadi titiknya berapa ya? 0,9. 0 dari mana? 0 dari x. 9-nya adalah y. Oke ya. Oke, selanjutnya menentukan titik balik. Titik balik adalah titik puncak ya. Bisa jadi titik puncak, bisa jadi titik bawah. Kalau di sininya positif, A-nya, ingat ya pelajaran yang lalu. Kalau A-nya positif, maka disebut titik balik. Titik balik. Kalau A-nya negatif di sini nih, x kuadrat, nilai koefisien dari x kuadrat itu negatif, berarti titik puncak. Oke ya. Oke. Berarti titik balik itu adalah misalnya xp gitu ya. xp itu rumusnya min b per 2a. Nah, min b per 2a. B-nya yang mana? Nah, ini A-nya sama dengan 1. Dari mana 1 nih? 1 x kuadrat. 1 tidak ditulis jadi x kuadrat. B-nya adalah min 6. C-nya adalah 9. B-nya adalah min 6. C-nya adalah 9. Oke. Jadi min B min 6. Min 6. Nah, kan B-nya B-nya min 6. Sedangkan di sini ada minnya. Berarti min 6 per 2 kali 1. Karena A-nya 1. Jadi 6 bagi 2, 3. Oke. Ini untuk nilai X-nya. Bagaimana dengan nilai Y-nya?
nilai Y-nya bisa dimasukkan ke dalam rumus soal. Berarti Y sama dengan, atau Fx gitu ya, Fx sama dengan ini X kuadrat min 6X plus 9. Langsung dimasukkan 3 kuadrat, 3 dari mana sih? 3 dari sini nih, kan X nya tadi udah ketemu nih, ini X. Ini jadi YP gitu ya, YP nya, Y puncaknya atau Y titik baliknya gitu. Min 6 kali 3 ditambah 9. Ini 9 dikurangi 18 ditambah 9. Berapa? 9 dikurangi 18 min 9 ya. Min 9 tambah 9 sama dengan 0. Berarti titik baliknya adalah 3,0. 3,0. Oke. Selanjutnya kita menentukan titik-titik ujungnya ya. Titik-titik ujungnya. Nah, kita tentukan titik-titik ujungnya dari 0 sampai 5. Karena di sini nolnya tidak ada sama dengan, maka nanti grafiknya di ujung kurvanya adalah bolong gitu ya. Sementara 5-nya, angka 5-nya itu penuh. Ya, kita masukkan dulu lah antara 0. Masukannya kemana? Ke sini nih. Nah, ke rumus ini. Yuk kita lihat yuk. Fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Nah, kita masukkan satu-satu nih dari 0 sampai 5. 0, X-nya jadi 0 ya. X-nya jadi 0, semua X jadi 0. Jadi X kuadrat, ini jangan 0, ini tulisannya itu aja. Tulisannya Y aja nih. Nah, oke. Ini Y sama dengan gitu. Pada saat kita masukkan 0 ya, maksudnya ini kita masukkan 0. X-nya 0 itu berarti 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 9, maka hasilnya 9. Berarti titiknya berapa? Titiknya 0,9. Dari mana 0? 0 kan X. Kalau X nya jadi 1 gitu, sampai 5 ya. Y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 ditambah 9. 1 dikurangi 1 dikurangi 6 min 5 tambah 9. Min 5 tambah 9 4. Selanjutnya yang 2 kita berarti Y sama dengan 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 ditambah 9. Berapa nih? Ini titiknya 0 ya 1,4. Nah, yang ini 1,4. 1 dari X, 4-nya memang Y-nya. 2 kuadrat 4, 4 dikurangi 12 ditambah 9. Berapa? 4 dikurangi 12 min 8 tambah 9 sama dengan 1. Jadi titiknya berapa? 2,1. Oke. Selanjutnya yang nilai X-nya 3 berarti Y sama dengan 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 9 sama dengan 0 ya. Hasilnya 0 ya. 9 kurangi 18 ditambah 9, 0. Berarti titiknya 3,0. Oke. Selanjutnya 4. Y sama dengan 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4 ditambah 9 sama dengan berapa? 6 kali 4 24 min 24 ya, 16 dikurangi 24 min 8 tambah 9 1. Jadi 4,1. Terakhir 5. Y sama dengan 5 kuadrat dikurangi 6 kali 5 ditambah 9. 25 kurangi 30 min 5 tambah 9 4. Jadi 5,4. Oke, kita gambar grafiknya. Nah, seperti inilah. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 aja nggak apa-apa karena memang domainnya itu dimulai dari 0 sampai 5 ya. Sedangkan Y-nya boleh sampai, Y-nya mana nih? 4 sampai 4. Kalian gambar saja sampai 4 sampai 4 atau tambahin sedikit lah. Misalnya sampai 6 atau 7 nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang pertama titik 1,4. Yang pertama 0,9. 0,9. Oh, masih banyak nih. Maaf. Ini 7, 8, 9. Nah, ini nih. Ini titik 9. 0,9. Ingat, karena 0 di sini tidak pakai sama dengan, maka di sini dia bolong kayak gini. Nah, yang saya maksud seperti itu. Selanjutnya 1,4. Yang ini nih. 1,4. 1,4 tadi di sini ya. Nah, kira-kira di sini. Terus 2,1. 2,1 itu di sini. Kira-kira di sini. Nah,
Terus 3,0 itu di sini. Terus 4,1 di sini. 5,4 kira-kira di sini. Nah, ini kita hubungkan jadi sebuah grafik. Kurvanya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ingat yang paling harus kalian cermati adalah yang ujung ini harus dipenuhi kalau di sini ada tanda sama dengannya. Sedangkan ujung sini bolong karena tidak ada sama dengannya. Nah, ini domain tadi adalah 0 sampai 5 ya. Dari 0 sampai 5. Maka domainnya dari 0 sampai 5. Domain itu yang melekat pada sumbu X. Apa maksudnya yang melekat? Maksudnya kurva ini kalau dilihat dari sumbu X hanya sebatas 0 sampai 5. Hanya sebatas 0 sampai 5. Hanya sebatas 0 sampai 5. Itu kurva untuk melihat domain ya, untuk melihat nilai domain atau nilai asal itu ya dilihat dari sumbu X. Sedangkan sumbu Y berperan untuk kodomain. Kodomain berarti kurva ini dilihat di sumbu Y itu dimulai dari 0 sampai 9. Ya udah tulis aja. Berarti domainnya adalah Y di mana 0 lebih kecil sama dengan, pakai sama dengan ya. Sama dengan Y lebih kecil sama dengan, nggak pakai sama dengan karena di sini bolong. Lebih kecil sama dengan, lebih kecil dari 9. Y itu anggota bilangan real. Kira-kira seperti itu pembahasannya. Kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.